Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aisyah Alteisha dengan NIM 192231097. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum dengan judul Analisis Diet Quality menggunakan dua instrumen, yaitu Indeks Gizi Seimbang atau IGS dan Healthy Eating Index atau HEI. Di mana pendahuluannya, pemantauan kualitas diet itu penting karena pola makan yang tidak seimbang berhubungan dengan munculnya penyakit tidak menular. Dalam survei konsumsi pangan, kualitas asupan dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif untuk melihat apakah konsumsi seseorang sesuai dengan rekomendasi gizi. Melalui praktikum ini, kami belajar bagaimana menilai pola makan secara objektif menggunakan indikator kualitas diet. Dengan IGS menilai kesesuaian konsumsi berdasarkan prinsip tumpang gizi seimbang, beragam, dan porsi, sementara HEI menilai pemenuhan komponen makanan sehat sekaligus pembatasan komponen beresiko. Kedua indeks ini dipadukan untuk memberikan gambaran kualitas diet responden secara komprehensif. Tujuan dari praktikum ini ada dua, di mana yang pertama menilai kualitas diet responden menggunakan IGS untuk melihat apakah pola makannya sudah sesuai prinsip gizi seimbang, dan kedua menganalisis mutu konsumsi makanan menggunakan HI dengan membandingkannya dengan skor IGS sehingga bisa terlihat kecenderungan kualitas diet secara keseluruhan. Berikut ini data responden individu, di mana hari pertama dimulai dari pagi hingga malam dengan menu seperti roti putih, mie pangsit, dan ayam geprek. Hari kedua mencakup ayam goreng, ketoprak, hingga sale pisang dan jus alpukat. Data ini menjadikan dasar perhitungan asupan harian responden sebelum masuk ke tahap analisis IGS dan HI. Untuk rata-rata asupan zat gizi, di mana 2 hari data konsumsi kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh gambaran asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Nilai rata-rata inilah yang digunakan sebagai dasar perhitungan skor IGS dan HI. Bisa dilihat dari hasil analisis IGS menunjukkan bahwa kualitas diet responden bervariasi antara komponen. Pada bagian adekuasi, buah, susu, protein hewani, kacang-kacangan, dan karbohidrat mendapatkan skor cukup baik, namun konsumsi sayur sangat rendah, hingga mendapatkan skor 0, sehingga menjadi penyebab utama rendahnya total skor. Di sisi moderation, responden cukup baik mengontrol gula tambahan, lemak total, dan kolesterol, tetapi lemak jenuh masih sedikit berlebih. Sedangkan natrium malah berada di bawah target IGS. Skor totalnya adalah 60, yang berarti kualitas diet masuk kategori sedang. Komponen yang paling perlu diperbaiki adalah sayuran dan konsumsi lemak jenuh. Untuk hasil analisis HI menunjukkan total 46,5 juga berada pada kategori sedang, di mana adekuasi menunjukkan bahwa buah sudah cukup, tetapi sayuran dan beberapa sumber protein seperti dairy, seafood, dan plant protein belum memenuhi rekomendasi. Rasio asam lemak juga cukup baik. Di komponen moderation, gula tambahan, natrium, dan lemak jenuh masih dalam batas aman meskipun refined grains relatif tinggi. Secara keseluruhan, pola makan responden sudah mendekati standar pada beberapa komponen, tetapi tetap perlu peningkatan pada sayuran, biji-bijian utuh, dan variasi protein. Adapun kesimpulannya, dari kedua instrumen ini dapat disimpulkan bahwa kualitas diet responden masuk kategori sedang. Asupan buah, susu, dan beberapa protein juga cukup baik, tetapi sayuran whole grains dan protein tertentu juga masih rendah. Responden relatif baik dalam mengontrol gula dan natrium, tetapi refined grains dan lemak jenuh masih melebihi batas. Skor HEI 46,5 dan skor IGS 60 menunjukkan bahwa pola makan responden belum seimbang dan perlu perbaikan pada beberapa aspek.
Adapun saran yang bisa diberikan kepada responden di mana bisa meningkatkan konsumsi sayuran dan whole grains dengan menambah porsi harian atau mengganti refined grains. Kemudian memperbaiki kualitas asupan lemak dengan mengurangi makanan tinggi lemak, jenuh, dan memilih sumber lemak sehat. Selain itu, variasi protein perlu dioptimalkan dengan kombinasi hewani dan nabati yang lebih seimbang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.